Assalamualaikum. So we've been speaking with love about Palestine and the great faith of the Bismillahirrahmanirrahim. Lauren Booth, seorang penyiar, jurnalis dan adik ipar mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, berkisah tentang ketertarikannya dengan Islam, sehingga memutuskan untuk memeluknya pada 2010. Perempuan kelahiran 22 Juli 1967 ini tak kuasa menolak kedamaian dan kebenaran Islam yang menyapanya melalui berbagai pengalamannya di tanah-tanah Islam, seperti Palestina. Booth menganggap prosesnya menjadi mualaf merupakan perjalanan yang paling tak terduga dalam hidupnya. Ia mengibaratkan menaiki kereta api ke satu tujuan, dan kemudian segalanya berlalu dengan cepat. Berikut kisahnya, seperti ia ceritakan beberapa waktu setelah mengumumkan menjadi mualaf. Ini adalah perjalanan paling aneh dalam hidup saya. Gerbongnya hangat dan sesama penumpang menyambut saya secara tak terduga. Kami maju dengan cepat dan tanpa penundaan. Hujan, salju, serikat kereta api, hal-hal ini tidak ada bedanya dengan terburu-buru maju. Namun saya tidak tahu bagaimana saya bisa naik atau lebih asing lagi, kemana tujuan kereta? Selain dari ini, tujuan, dimanapun itu, adalah tempat terpenting yang dapat saya bayangkan. Saya tahu ini semua tampak sangat tidak masuk akal, tetapi sebenarnya itulah yang saya rasakan tentang pertobatan saya, yang diumumkan minggu lalu, ke Islam. Meskipun cara dan mekanisme yang membawa saya ke titik ini tetap misterius. Keputusan akan menentukan setiap aspek kehidupan saya yang akan datang sekuat rel kembar di bawah ekspresi yang menggembirakan itu. Diminta penjelasan sederhana tentang bagaimana saya, seorang jurnalis peretas Inggris, seorang ibu tunggal yang bekerja, mendaftar ke agama yang paling tidak disukai media barat. Saya kira saya akan menunjukkan pengalaman spiritual yang intens di sebuah masjid Iran lebih dari sebulan yang lalu. Tapi lebih masuk akal untuk kembali ke Januari 2005, ketika saya tiba sendirian di tepi barat untuk meliput pemilihan di sana untuk The Mail on Sunday. Aman untuk mengatakan bahwa sebelum kunjungan itu saya tidak pernah menghabiskan waktu dengan orang Arab atau Muslim. Seluruh pengalaman itu mengejutkan, tetapi bukan karena alasan yang mungkin saya duga. Begitu banyak dari apa yang kita ketahui tentang bagian dunia ini dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad didasarkan pada buletin berita yang mengganggu, beberapa orang akan mengatakan bias. Jadi, saat saya terbang menuju Timur Tengah, pikiran saya penuh dengan kata-kata biasa pada jam 10 malam, ekstremis radikal, fanatik, kawin paksa, pelaku bom bunuh diri, dan jihad. Tidak banyak brosur perjalanan, namun, pengalaman pertama saya sangat positif. Saya tiba di tepi barat tanpa mantel, karena otoritas bandara Israel telah menyimpan koper saya. Berjalan di sekitar pusat Ramallah, saya menggigil, lalu seorang wanita tua meraih tangan saya. Berbicara dengan cepat dalam bahasa Arab, dia membawa saya ke sebuah rumah di pinggir jalan. Apakah saya diculik oleh teroris yang agak tua? Selama beberapa menit yang membingungkan, saya melihatnya memeriksa lemari pakaian putrinya sampai dia mengeluarkan mantel, topi, dan syal. Saya kemudian dibawa kembali ke jalan tempat saya berjalan, diberi ciuman dan dikirim dengan hangat dalam perjalanan. Tidak ada satu kata pun yang dapat dipahami yang dipertukarkan di antara kami. Itu adalah tindakan kemurahan hati yang tidak pernah saya lupakan, dan tindakan yang, dalam berbagai samaran, telah saya lihat berulang kali ratusan kali. Namun kehangatan semangat ini sangat jarang terwakili dalam apa yang kita baca dan lihat di berita. Selama 3 tahun berikutnya saya melakukan banyak perjalanan ke tanah yang diduduki yang dulunya merupakan Palestina bersejarah. Awalnya saya melanjutkan tugas. Seiring berjalannya waktu,
saya mulai bepergian dalam solidaritas dengan Badan Amal dan kelompok pro-Palestina. Saya merasa tertantang oleh kesulitan yang diderita oleh warga Palestina dari semua kepercayaan. Penting untuk diingat bahwa ada orang Kristen di Tanah Suci selama 2000 tahun dan mereka juga menderita di bawah pendudukan ilegal Israel. Lambat laun saya menemukan ungkapan-ungkapan seperti, Masya Allah. Dan Alhamdulillah, merayap ke dalam pidato saya sehari-hari. Ini adalah seruan kegembiraan yang berasal dari 100 nama Tuhan, atau Allah. Jauh dari rasa gugup terhadap kelompok-kelompok Muslim, saya mulai menantikan untuk bertemu dengan mereka. Itu adalah kesempatan untuk bersama orang-orang yang cerdas, dan, di atas segalanya, kebaikan dan kemurahan hati. Saya tidak ragu bahwa saya telah memulai perubahan pemahaman politik, di mana orang Palestina menjadi keluarga daripada tersangka teror, dan komunitas kota Muslim daripada kerusakan tambahan, tapi perjalanan religius. Ini tidak akan pernah terpikir oleh saya. Meskipun saya selalu suka berdoa dan, sejak masa kanak-kanak, menikmati kisah-kisah tentang Yesus dan lebih banyak nabi kuno yang saya pelajari di sekolah dan di Brownies, saya dibesarkan dalam rumah tangga yang sangat sekuler. Mungkin apresiasi terhadap budaya Muslim, khususnya wanita Muslim, yang pertama kali menarik saya ke arah apresiasi yang lebih luas terhadap Islam. Betapa anehnya wanita Muslim di mata orang Inggris. Semuanya tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terkadang berjalan di belakang suami mereka, walaupun ini jauh dari kasus universal, dengan anak-anak mereka di sekitar rok panjang mereka. Sebaliknya, wanita profesional di Eropa dengan senang hati memanfaatkan penampilan mereka sebaik mungkin. Saya, misalnya, selalu bangga dengan rambut pirang saya yang indah dan, ya, belahan dada saya. Itu adalah praktik kerja umum untuk memajang sensualitas setiap saat karena begitu banyak dari apa yang kami jual akhir-akhir ini berkaitan dengan penampilan kami. Namun setiap kali saya diundang untuk siaran di televisi, saya duduk menonton dengan takjub saat para presenter wanita menghabiskan waktu hingga 1 jam untuk menata rambut dan make up mereka, sebelum memberikan perhatian kurang dari 15 menit pada topik serius yang sedang didiskusikan. Apakah ini pembebasan? Saya mulai bertanya-tanya seberapa besar rasa hormat yang sebenarnya didapatkan oleh perempuan dalam masyarakat bebas kita. Pada tahun 2007 saya pergi ke Lebanon. Saya menghabiskan 4 hari dengan mahasiswi, semuanya mengenakan jilbab lengkap, kemeja berikat di atas celana panjang gelap atau jeans, tanpa rambut yang terlihat. Mereka adalah teman yang menawan, mandiri, dan belak-belakan. Mereka sama sekali bukan gadis pemalu, yang akan segera dipaksa menikah seperti yang saya bayangkan dari apa yang sering kita baca di Barat. Semakin banyak waktu yang saya habiskan di Timur Tengah, semakin saya meminta untuk dibawa ke masjid. Hanya untuk alasan turis, kataku pada diri sendiri. Bahkan saya menemukan mereka menarik, bebas dari patung dan dengan permadani, bukan bangku. Saya melihatnya seperti ruang duduk besar tempat anak-anak bermain, wanita memberi makan keluarga mereka roti pita dan susu dan nenek duduk dan membaca Al-Quran di kursi roda. Mereka membawa nyawa mereka ke tempat ibadah mereka dan membawa ibadah mereka ke rumah mereka. Orang-orang bertanya kepada saya berapa banyak Al-Quran yang telah saya baca, dan jawaban saya adalah bahwa saya baru membaca sekitar 100 halaman hingga saat ini, dan dalam terjemahannya. Tetapi sebelum ada yang mencibir, ayat-ayat Al-Quran harus dibaca 10 baris sekaligus, dan harus dibaca, dipertimbangkan dan, jika mungkin, diingat. Ini akan membantu untuk belajar bahasa Arab dan saya ingin, tetapi itu juga akan memakan waktu. Saya memiliki hubungan dengan beberapa masjid di London Utara, dan saya berharap untuk melakukan rutinitas setidaknya seminggu sekali. Mengenakan jilbab berarti saya siap untuk keluar lebih cepat dari sebelumnya.
Saya tidak mengkritik wanita yang memilih tingkat kesopanan itu. Tetapi Islam tidak mengharapkan saya untuk mengadopsi bentuk pakaian yang lebih keras. Bisa ditebak, beberapa area pers mengalami hari yang sibuk dengan pertobatan saya, melepaskan aliran semburan yang tidak benar-benar ditujukan kepada saya tetapi gagasan palsu tentang Islam. Saya merasakan perubahan terjadi dalam diri saya setiap hari, bahwa saya menjadi orang yang berbeda. Saya ditanya, apakah putri saya akan menjadi muslim? Entahlah, itu terserah mereka. Kamu tidak bisa mengubah hati seseorang. Tapi mereka jelas tidak bermusuhan dan reaksi mereka terhadap pertobatan saya yang mengejutkan mungkin yang paling jitu dari semuanya. Aku duduk di dapur dan memanggil mereka masuk. Gadis-gadis, aku punya kabar untukmu, aku memulai. Saya sekarang seorang muslim. Mereka berkerumun, dengan yang tertua, Alex, berkata, kami memiliki beberapa pertanyaan, kami akan segera kembali. Mereka membuat daftar dan kembali. Alex berdeham. Apakah kamu akan minum alkohol lagi? Jawaban, tidak. Tanggapannya, agak mengkhawatirkan, yai. Mereka bersorak girang, apakah kamu akan merokok lagi? Merokok tidak haram, dilarang, tetapi berbahaya, jadi saya menjawab, tidak. Sekali lagi, ini disambut dengan persetujuan Puritan. Namun, pertanyaan terakhir mereka mengejutkan saya. Apakah Anda akan memperlihatkan payudara Anda di depan umum sekarang Anda adalah seorang muslim? Apa? Sepertinya mereka berdua merasa malu dengan kemeja dan atasanku yang jatuh dan merasa ngeri saat lari sekolah karena belahan dadaku yang pucat. Mungkin di belakang saya harus merasa ngeri juga. Sekarang saya seorang muslim, kata saya tidak akan pernah memperlihatkan payudara saya di depan umum lagi. Kami cinta Islam, mereka bersorak dan pergi bermain. Dan saya juga mencintai Islam.